Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Sekarang tentang penggalian dan silang sengketa terhadap sumur Zamzam. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Abdul Muttalib tertidur di Hijr, dalam mimpinya ia didatangi seseorang yang memerintahkannya menggali sumur Zamzam. Hal pertama kali yang dilakukan Abdul Muttalib adalah menggali sumur Zamzam. Hal ini serupa dengan apa yang diutarakan kepadaku oleh Yazid bin Abu Habib al-Misri dari Marsad bin Abdullah al-Yazani dari Abdullah bin Zurair al-Ghafiqi. Ia mendengar Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an bercerita tentang sumur Zamzam ketika Abdul Muttalib diperintah untuk menggalinya. Ali bin Abu Thalib berkata bahwa Abdul Muttalib berkata, "Aku sedang tidur di Hijr. Tiba-tiba seseorang datang padaku seraya berkata, 'Galilah Thaibah.' Aku berkata, 'Apa itu Thaibah?' Orang itu langsung menghilang. Keesokan harinya aku kembali ke tempat tidurku semula, yakni Hijr, kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang yang datang kemarin mendatangiku lagi sambil berkata, 'Galilah Barrah.' Aku bertanya, 'Apa itu Barrah?' Orang tersebut langsung menghilang. Esok harinya aku kembali ke tempat tidurku semula, Hijr, kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang yang kemarin datang lagi dan berkata, 'Galilah Al-Madnunah.' Aku bertanya, 'Apa itu Al-Madnunah?' Orang tersebut langsung menghilang. Esok harinya aku kembali ke tempat tidurku semula, Hijr, kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang kemarin datang lagi kepadaku dan berkata, 'Galilah Zamzam.' Aku bertanya, 'Apa itu Zamzam?' Orang tersebut berkata, 'Air Zamzam tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung itu. Ia berada di antara kotoran dan darah, di sekitar tempat gagak-gagak bersayap putih berterbangan di dekat sarang semut.' Ibnu Ishaq berkata, sesudah dijelaskan pada Abdul Muttalib dan ditunjukkan lokasi padanya, lokasi sumur Zamzam, dan mengetahui bahwa ia dipercaya, ia segera pergi mengambil cangkul dengan ditemani anaknya yang bernama Al-Harith. Pada saat ia baru memiliki seorang anak, yaitu Al-Harith, ia pun segera menggali lokasi tersebut. Saat melihat isinya, ia bertakbir. Orang-orang Quraisy pun mengerti bahwa Abdul Muttalib berhasil menggapai tujuannya. Lalu mereka pun menemuinya dan berkata kepadanya, 'Wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya sumur tersebut adalah sumur nenek moyang kita, Ismail, dan kami mempunyai hak atas sumur tersebut. Oleh sebab itulah, libatkan kami bersamamu di dalamnya.' Namun Abdul Muttalib berkata menukas, 'Tidak, sesungguhnya persoalan ini dikhususkan untukku dan bukan untuk kalian. Persoalan ini diberikan kepadaku di tengah-tengah kalian.' Mereka berkata kepada Abdul Muttalib, 'Berlaku adillah kepada kami. Sungguh kami tidak akan pernah membiarkanmu dan akan melawanmu dalam masalah ini.' Abdul Muttalib berkata, 'Jika itu yang kalian mau, maka carilah orang yang kalian suka. Kemudian kita selesaikan perkara ini di hadapannya.' Mereka berkata, 'Kita pilih seorang dukun wanita Bani Sa'ad Hudzaim.' Abdul Muttalib berkata, 'Ya, silahkan saja.' Dukun wanita yang mereka sebut itu tinggal di pinggiran kota Syam. Abdul Muthalib berangkat ke sana bersama dengan beberapa orang dari kabilah ayahnya.
Bani Abdul Manaf, yang diikuti pula beberapa orang dari setiap kabilah Quraisy. Ali bin Abi Thalib berkata, saat itu lokasi-lokasi tersebut ada yang masih berbentuk padang Sahara yang tandus. Ketika melintasi salah satu padang Sahara yang tandus di antara Hijaz dan Syam, persediaan air Abdul Muthalib dan rombongannya habis. Mereka pun kehausan dan yakin akan mati akibat kehausan. Mereka meminta air kepada kabilah-kabilah Quraisy, namun kabilah-kabilah Quraisy menolak memberi air kepada mereka. Kabilah-kabilah Quraisy berkata, kita sedang berada di tengah padang Sahara yang kering kerontang, dan kami juga khawatir akan mengalami apa yang sedang kalian alami. Ketika Abdul Muthalib mengetahui jawaban kabilah-kabilah Quraisy dan kekhawatiran mereka terhadap diri mereka, dia berkata, bagaimana menurut pendapat kalian? Mereka berkata, kami senantiasa mengikuti pendapatmu, maka perintahkan apa saja yang kau inginkan kepada kami. Abdul Muthalib berkata, aku berpendapat bahwa hendaklah setiap orang dari kalian membuat galian untuk dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika ada yang meninggal dunia, maka sahabat-sahabatnya mendorongnya ke dalam lubang galiannya, kemudian menguruknya, hingga tinggal tersisa satu orang di antara kita, karena kehilangan satu orang itu lebih ringan mudaratnya daripada kehilangan semua rombongan. Mereka berkata, apa yang kau katakan adalah sebuah pendapat yang tepat. Lalu masing-masing orang menggali lubang untuk dirinya dan menunggu datangnya kematian akibat dilanda kehausan. Abdul Muthalib berkata kepada sahabat-sahabatnya, demi Allah, sesungguhnya menjatuhkan diri kepada kematian dengan cara seperti ini dan tidak berjalan di permukaan bumi serta tidak berusaha untuk mencari karunia bagi diri sendiri benar-benar sebuah tindakan lemah. Semoga Allah memberi kita air di salah satu negeri. Pergilah kalian. Sahabat-sahabat Abdul Muthalib pun beranjak pergi sebagaimana diperintahkan oleh Abdul Muthalib. Setelah mereka berangkat dan kabilah-kabilah Quraisy menyaksikan apa yang mereka kerjakan, maka Abdul Muthalib berjalan menuju hewan tunggangannya. Ketika hewan tunggangannya berjalan, tiba-tiba dari telapak kaki hewan tunggangannya memancar air tawar. Abdul Muthalib mengumandangkan takbir yang kemudian diikuti para sahabatnya. Abdul Muthalib pun turun dari hewan tunggangannya, lalu bersama para sahabatnya meminum air tersebut, mengisi tempat air minum mereka sampai penuh. Barulah Abdul Muthalib memanggil kabilah-kabilah Quraisy dan berkata kepada mereka, marilah kita bersama-sama pergi ke air. Allah telah mengaruniakan air minum kepada kita. Minumlah air tersebut, lalu isilah tempat air minum kalian. Mereka datang ke air tersebut, lalu minum dan mengisi tempat air minum mereka. Mereka berkata, demi Allah, perkara ini engkau menangkan atas kami. Wahai Abdul Muthalib, demi Allah, kami tidak akan melawanmu dalam perkara sumur Zam-Zam untuk selama-lamanya. Sesungguhnya zat yang memberimu air di padang Sahara yang tandus ini pastilah zat yang memberimu air Zam-Zam. Kembalilah engkau untuk mengurusi pemberian minum dengan damai. Abdul Muthalib pulang, demikian pula mereka. Mereka tidak meneruskan perjalanan kepada dukun wanita dan membatalkan maksud perjalanannya. Ibnu Ishaq berkata, itulah yang sampai kepadaku apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tentang Zam-Zam. Ibnu Ishaq berkata, aku mendengar dari orang yang pernah berbicara mengenai Abdul Muthalib bahwa dikatakan kepadanya ketika ia diperintahkan menggali sumur Zam-Zam, ajaklah orang-orang kepada air pelepas dahaga yang tidak pernah keruh. Ia berikan air minum orang-orang yang berhaji. Dalam setiap tempat yang di dalamnya ada ketaatan, tak perlulah kau risau untuk kehabisan. Mendengar ucapan seperti itu, Abdul Muthalib bergegas pergi menemui orang-orang Quraisy dan berkata kepada mereka, ketahuilah bahwa aku diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam untuk kalian. Mereka berkata, apakah telah dijelaskan kepadamu di tempat mana sumur Zam-Zam tersebut berada? Abdul Muthalib berkata, tidak. Mereka berkata, jika demikian tidurlah engkau kembali sebagaimana engkau tidur sebelumnya.
dan bermimpi seperti itu sebab ucapan tersebut berasal dari Allah. Dia pasti akan memberikan penjelasan kepadamu. Jika ucapan tersebut berasal dari setan, ia tidak akan kembali kepadamu. Abdul Muthalib kembali ke tempat tidurnya semula. Dalam tidurnya datanglah seseorang kepadanya, kemudian berkata kepadanya, "Galilah Zam-Zam, karena jika engkau menggalinya, kau tidak akan pernah menyesal. Karena Zam-Zam tersebut adalah peninggalan ayahmu yang teragung. Airnya tidak akan habis selama-lamanya, melimpah dan memberi minum kepada jamaah haji yang mulia. Zam-Zam itu laksana burung unta yang kencang larinya dan belum dibagi. Di dalamnya orang bernazar buat zat pemberi nikmat yang menjadi warisan dan perjanjian yang kokoh kuat. Dia tidaklah seperti apa yang kau telah ketahui sebelum ini." Zam-Zam berada di antara kotoran dan darah. Ibnu Hisham berkata, ucapan di atas dan ucapan sebelumnya dalam penuturan Ali bin Abi Thalib tentang Zam-Zam menurut kami adalah sajak biasa dan bukan syair. Ibnu Ishaq berkata, mereka beranggapan bahwa ketika perkataan di atas dikatakan kepada Abdul Muthalib, ia berkata, "Di manakah Zam-Zam tersebut adanya?" Lalu dijawab, "Dia berada di dekat rumah semut, di mana di sana ada burung gagak mematuk-matuk dengan paruhnya besok." Wallahu alam, di mana yang benar dari kisah di atas. Keesokan harinya, Abdul Muthalib dengan ditemani anaknya Al-Harith, anak satu-satunya saat itu, pergi, kemudian melihat rumah semut, dan mereka dapatkan di tempat itu ada burung gagak yang sedang mematuk-matuk tanah, tepat di antara dua patung, Isaf dan Nailah, tempat di mana orang-orang Quraisy biasa menyembelih hewan kurban mereka. Abdul Muthalib mengambil cangkul lalu menggali tanah di tempat yang telah ia diperintah untuk menggalinya. Ketika orang-orang Quraisy memperhatikan keseriusan Abdul Muthalib, mereka datang menemuinya seraya berkata, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkanmu menggali di area di antara dua patung kami, tempat kami biasa menyembelih hewan kurban." Abdul Muthalib berkata kepada anaknya Al-Harith, "Lindungilah aku sampai aku tuntas menggali. Demi Allah, aku akan tetap melakukan apa yang telah diperintahkan kepadaku." Melihat Abdul Muthalib tidak menyerah, orang-orang Quraisy membiarkan Abdul Muthalib menggali dan menahan diri daripadanya. Dalam waktu yang sangat singkat dalam menggali, Abdul Muthalib melihat isi sumur tersebut, kemudian bertakbir dan mengetahui bahwa ia benar-benar dipercaya. Begitu meneruskan penggalian, ia melihat dua patung rusa yang terbuat dari emas yang ditimbun oleh Jurhum di dalamnya saat mereka meninggalkan Mekah. Abdul Muthalib juga mendapatkan beberapa pedang dari Qal'ah dan baju besi. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abdul Muthalib, "Wahai Al-Muthalib, sesungguhnya kami mempunyai hak yang sama denganmu untuk berbagi dalam urusan Zam-Zam ini." Abdul Muthalib berkata, "Tidak. Namun demikian, mari kita ambil keputusan yang adil antara aku dengan kalian. Kita selesaikan persoalan ini dengan kotak dadu dan diundi." Mereka berkata, "Apa yang akan kau lakukan?" Abdul Muthalib berkata, "Aku membuat dua dadu untuk Ka'bah, dua dadu untukku dan dua dadu untuk kalian. Barang siapa kedua dadunya keluar, ia mendapat bagian, dan barang siapa kedua dadunya tidak keluar, ia tidak mendapatkan bagian sedikit pun." Mereka berkata, "Engkau telah bertindak adil." Kemudian Abdul Muthalib membuat dua buah dadu berwarna kuning untuk Ka'bah, dua dadu berwarna hitam untuk dirinya, dan dua dadu berwarna putih untuk orang-orang Quraisy. Setelah itu mereka memberikannya kepada penjaga kotak dadu yang bertugas menyelenggarakan undian di samping patung Hubal. Hubal terletak di dalam Ka'bah dan merupakan patung terbesar mereka. Patung Hubal inilah yang dimaksud Abu Sufyan dalam perang Uhud. "Bangkitlah wahai Hubal," artinya menangkan agamamu. Abdul Muthalib berdiri sambil berdoa kepada Allah. Lalu penjaga kotak dadu mengadakan undian dan keluarlah dua dadu berwarna kuning, yang berarti dua patung kijang dari emas menjadi milik Ka'bah, dan dua dadu berwarna hitam yang berarti bahwa pedang dan baju besi menjadi milik Abdul Muthalib, sedangkan dua dadu milik orang Quraisy tidak muncul. Abdul Muthalib memasang pedang-pedang tersebut sebagai pintu Ka'bah.
yang dihiasi 2 patung kijang dari emas. Itulah emas pertama kali yang dikenakan di Ka'bah menurut pendapat para ahli. Maka sesudah itu Abdul Muthalib memberi minum air Zam-Zam pada jamaah haji. Walhamdulillah.